الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kami muliakan, senantiasa kami hormati, kami taati para kiai, para tuan guru, para alim ulama, para habaib, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang ada di nama daerah ini? Ampera. Mobil khusus segenap pengurus masjid Baitul Makmur. Kalau kami belum bisa menyebutkan nama para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para pejabat setempat baik sipil maupun militer, mohon maaf kami belum bisa menyebutkan nama beliau satu demi satu, tapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para beliau semua. Kita doakan para guru kita, para sesepuh kita yang hadir, tokoh masyarakat, semuanya sehat walafiat. Allah berkahkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Izin ayahanda semua, kebetulan ini saya baru selesai tugas, jadi habis safari dakwah. Kebetulan 3 tahun ini saya keliling-keliling ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah 1 tahun ini mundar-mandir ke Papua, ke pedalaman Papua, ke Nabire, Bintuni, masuk ke Manokwari. Ada satu daerah itu namanya Sarmi. Sarmi, bukan Sarimi ya, Sarmi. Itu dari Bandara Jayapura, dari Jakarta Pak, ke Papua itu 5,5 jam perjalanan naik pesawat. Sampai di Jayapura ke Sarmi itu hampir 14 jam, dan itu nggak bisa naik mobil standar, kita harus naik Hilux karena jalannya masih tanah dan harus dikawal oleh perwakilan Kapolres saat itu, karena memang masih banyak pemberontak. Kita lewat tengah hutan yang harusnya 12 jam, kemarin kami sampai 16 jam karena hujan, terus mobilnya juga masuk jalannya masih lumpur. Jadi program kami ini membawa Al-Quran ke pelosok-pelosok. Jadi di kota-kota besar kami mengajak para jamaah untuk menyisihkan rezeki. Rezeki itu kita kumpulin, kita cetak Al-Quran kita kirim ke Jayapura 1 bulan. Kita dari Jayapura sewa 3 mobil untuk bawa Al-Quran ke pelosok-pelosok yang di sana ada mu'alaf yang mereka tidak punya Quran seperti kita yang layak baca. Jadi Qurannya udah sobek-sobek, udah disolat tipit Pak, udah semrawut kemana-mana lembarannya, anak-anak ngaji Iqra pun susah. Nah, daerah seperti itulah yang kami datangi. Jadi alhamdulillah programnya 2, ada Al-Quran dan Palestina. Insya Allah bulan Januari akhir saya akan ke Jordan, karena di Jordan ini ada camp penampungan warga Gaza yang sudah tidak punya tempat berlindung lagi Pak. Doakan mudah-mudahan program-program kemaslahatan ini dilancarkan oleh Allah dan kami semua diistiqomahkan dalam ibadah dan dakwah. Emang kalau ke Papua paling resep bawa ustaz-ustaz dari Sumatera Pak, mentalnya jos, kuat. Saya 2 kali bawa ustaz dari Betawi Pak, 2 hari penuh ini. Lapar mulu sama nyari semua sama nasi utuh.
Betawi Pak ya, ada kepanjangan yang Betawi betah di wilayah, jadi nggak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah program ini jalan terus, dan subhanallah malam hari ini tidak ada kalimat yang paling pantas kita sampaikan kepada Allah selain kalimat alhamdulillah, karena kita masih dikasih sehat wal afiat. Ngomongin sehat Pak, ada pepatah Arab yang bilang begini, as-sihhatu tajun ala ru'usis sihah. Ternyata mahkotanya manusia itu bukan harta, mahkotanya manusia bukan jabatan, mahkotanya manusia bukan kedudukan. As-sihhatu tajun, mahkotanya manusia itu ternyata sehat. Ibu-ibu pilih mana kira-kira nih, mumpung ada ibu-ibu? Sehat punya uang 5.000 apa sakit uangnya 5 juta? Enak yang mana? Ibu punya uang goceng sehat, yang satu punya uang 5 juta bengek. Enak mana kira-kira? Sehat uangnya goceng. Maunya enak doang ya. Sehat ini kan Pak aslinya dari bahasa Arab, makanya makolahnya kita baca tadi as-sihah. Nah orang Indonesia dekat banget sama bahasa Arab, tapi sama orang Indonesia bahasa Arab disimpel-simpelin as-sihah, jadi sehat. Kan nggak mungkin ditanya Pak apa kabar, as-sihah, waduh sehat. Ramadan contoh lain, ra mim dot alif nun, Ramadan kan bacanya begitu tuh makhrajnya, Ramadan masuk ampera jadi Ramadan. Sholat di malam hari sepanjang bulan Ramadan, orang Arab bilangnya tarawih, pakai hak, tarawih masuk ampera jadi terawih. Mau kemana po? Terawih. Kan nggak mungkin nenek-nenek ditanya, Bu bulan apa sekarang? Ramadan. Mau kemana kok malam sholat? Tarawih. Masya Allah. Sakaratul maut bahasa Arab, meregang nyawa menghadapi kematian, bahasa Arabnya sakaratul maut, masuk ampera jadi sekarat mati. Sekarat itu dari sakaratul maut. Makanya orang Indonesia kreatif nih Pak. Bahasa Arabnya agama itu kan ad-din. Maka ada ayat yang bunyi inna dina indallahil Islam. Ad-din agama. Sedangkan agama itu aslinya dari bahasa Sanskerta. Ad-din agama. Orang Indonesia cakep karena maknanya agama, jadi banyak dipakai, ditempelin ke nama anak. Pengantin baru punya anak satu, anak pertama bahasa Arabnya awwalun, maka anaknya dinamain awwaluddin. Punya anak bungsu bontot terakhir bahasa Arabnya akhirun, jadi akhiruddin. Lahirnya siang-siang ada matahari, bahasa Arabnya syamsun, jadi syamsuddin. Lahirnya malam-malam ada bulan, qamarun, jadi qamaruddin. Ada qamaruddin sini? Ajuddin. Ada emak-emak mau brojol udah 9 bulan, pengennya ke rumah sakit, buru beranaknya di dukun salah tempat, dinamain jadi Salahuddin. Salah tempat lagi Salahuddin. Tapi hebatnya orang Indonesia, mau namanya Salahuddin, Awaluddin, Akhiruddin, Qamaruddin, Syamsuddin, panggilnya siapa? Udin, Pak. Apalagi orang Betawi, ya ilah illallah. Babe saya Betawi nih. Saya Betawi izin, ya saya Betawi Cipinang, Perumpung. Dulu entong saya ngajinya sama almarhum Kiai Haji Mursidi, Klender. Jadi kalau saya kecil dulu kalau ngaji nemenin entong saya Betawi yang sekarang jadi mall Pak, Basura. Nah, itu udah digusur semua ada tuh. Cuman alhamdulillah saya biar kata Betawi, sampingan saya kontraktor Pak. Nungguin kontrakan nyetor.
Asli Betawi, asli Jatinegara, asli Cipinang. Bapak Ibu yang berbahagia, orang Betawi emang di mana-mana pengen yang simpel-simpel. Babe saya izin namanya cakep, Haji Abdullah Syarifuddin Mawardi. Panggilnya Haji Am, simpel ya. Ada yang namanya Yusuf, dipanggilnya apa? Ucup. Itu orang Betawi. Teman saya cakep Betawi Marunda, namanya berapa? Muhammad Rasul. Udah Muhammad Rasul. Guru ngaji dipanggilnya Bang Ucup. Inilah orang Betawi. Makanya kenapa ini saya bahas, supaya kalau kita mau tahu makna bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arabnya dikembalikan ke bahasa Arab, maka dapat tuh artinya. Itu ntar kita bahas, termasuk diantaranya adalah sakaratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari ini terkait dengan apa yang kita laksanakan di malam hari ini, yaitu peringatan haul dari almarhum saya belum sempat dapat namanya, almarhum Haji Yusuf. Haji Muhammad Yusuf bin Sajjad. Saya jadi teringat ada sahabat yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah, mantan preman. Dipanggilnya Asadus Sohra, singa padang pasir. Dulu ada namanya Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa dataran Eropa. Ada lagi singa dataran Jerman, pemimpin Nazi. Siapa namanya? Hitler. Ini Asadus Sohra, the Lion of Desert, artinya singa padang pasir. Sayyidina Umar, Pak, kalau kita lihat sejarahnya, saking ditakutinnya, saking wibawanya, dulu kalau dia lewat, Pak, setan kabur. Sayyidina Umar lewat, setan kabur. Kita sekarang lihat setan baca ayat kursi, dulu setan lihat Umar baca ayat kursi, saking takutnya. Masuk dalam agama Islam, ikut mewarnai, mencerahkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada sahabat yang datang, wahai Umar, kematian itu milik siapa? Sayyidina Umar menunduk lalu menjawab dengan meneteskan air mata, kematian itu bukan milik orang sakit. Kematian bukan milik orang yang sudah tua renta. Kematian itu milik siapapun yang ajalnya sudah tiba. Makanya jangan heran, Pak, kalau kita ngelihat ada yang dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, di ruang dari UGD masuk ke ICU, selang udah di mana-mana, pulang ke rumah sehat, alhamdulillah. Padahal ya Allah, begitu selangit itu, Pak, ya Allah, tuh anak itu nungguin warisan aja. Udah nyatetin anak besono yang bagian siapa gitu kan. Ada yang gak pakai ngomong, Pak, meninggal. Betul ya? Artis beberapa bulan yang lalu senior, perempuan, suaminya rocker, meninggal. Siapa, Bu? Apal pun tahu artis. Lagi tidur meninggal, Pak. Ya Allah. Makanya hebat. Silahkan Bapak googling, teliti, satu-satunya agama yang setiap aktivitas diawali disunahkan dengan membaca doa cuma agama Islam. Satu-satunya agama yang mengakui kalau tidur itu adalah separuh nyawa kita sedang digenggam oleh Tuhannya, agama Islam. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah ngajarin kita sebelum tidur baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lihat artinya dan terjemahnya. Bismika Allahumma ahya, ya Allah, atas namamu aku hidup. Wa amut, dan atas namamu aku mati. Berarti Rasul lagi ngajarin nama kita baik-baik sama tidur.
Karena berapa banyak penelitian dari kedokteran membuktikan 50% lebih orang itu meninggal di atas tempat tidurnya sendiri. Itu dokter yang ngomong. Rasulullah udah 14 abad yang lalu. Jadi kita kalau tidur itu ya dengan doa tadi kita pasrah. Kalau kata orang Betawi begini, ya Allah saya mau tidur nih. Kalau besok dikasih hidup alhamdulillah, kagak ya bangun di alam lain. Udah pasrah orang tidur. Dan indahnya lagi lihat doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Cakep. Terima kasih ya Allah yang sudah menghidupkan kami. Terima kasih sudah dikasih nafas lagi. Ba'dama amatana, setelah kami dimatikan sesaat oleh Engkau ya Allah. Cuma orang Islam bangun tidur bersyukur bilang alhamdulillah. Dahsyat orang Islam. Jadi ternyata kematian itu ya tidak bisa ditunda-tunda, nggak bisa ditebak-tebak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu." Kemanapun kita mau berlari dari kematian, Pak, kita ngumpet di lubang semut yang paling kecil, fa innahu mulaqikum. Malaikat Israel pasti akan mendatangi kita. Maka kata Sayyidina Umar, kematian itu bukan milik orang yang sudah tua renta atau yang sedang sakit terpapar. Tidak, kematian itu milik siapapun yang ajalnya sudah tiba. Makanya kematian itu kan sistemnya sistem cabut, Pak, bukan sistem urut. Maksudnya sistem cabut, siapa yang mau Allah cabut malam ini itu hak prerogatifnya Allah, hak penuhnya Allah. Kalau sistemnya sistem urut enak, Pak. Misal malaikat Israel datang ke masjid di Baitul Ma'mur ngumumin, masyarakat Ampera siap-siap, besok yang saya ambil nyawanya yang dimulai dari huruf A. Ribet tuh, Pak. Bapak saya penduluan kan. Besoknya B, besoknya C, yang paling enak saya Z. Terakhir, cuman pas saya mati kayak udah gak ada yang nguburin lagi. Gantok mati, Budi mati. Sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Hati-hati. Banyak yang gak pakai ngomong, mati meninggal. Bahasa kedokteran mas serangan jantung. Kalau kata orang kampung apa? Angin duduk. Ini siapa sih yang namain ya angin duduk ya? Lebih angin ngeri nih Pak, paling ngeri sedunia ini angin ini. Duduknya bikin mati, gimana loncat angin? Angin duduk. Ya Allah. Makanya suatu hari malaikat Jibril turun ke bumi. Tugas malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Rasulullah, wahai Jibril, ada apa? Apakah ada wahyu yang baru yang engkau sampaikan? Kata malaikat Jibril, enggak, malam ini spesial. Aku tidak ingin menyampaikan wahyu dari Allah. Ada 3 nasihat. Berapa nasihat? 3 nasihat untukmu wahai Muhammad. Sekarang Pak, kita pikirnya begini. Kalau Rasulullah yang udah sebegitu baik, orang yang paling mulia akhlaknya, paling jujur lisannya, paling tepat janjinya, masih dinasehatin sama malaikat Jibril, berarti sebenarnya hakikat nasihat ini bukan hanya untuk Rasul, tapi untuk kita. Kita ini kalau mau ngaku sama Rasul kan kita bedain cuma sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah bicaranya sedikit, mama sedikit-sedikit gosip. Giba. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Apa 3 nasihat yang ingin kau sampaikan dari Allah wahai Jibril? Yang pertama kata malaikat Jibril, nasihat untukmu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, mau hidup seperti apa saja bebas, tapi ingat, engkau suatu saat akan menjadi mayit dan jenazah. Kita Pak, hidup cuma dibedain seragam doang ya.
Kalau kita mau tahu diri gitu, polisi ada jenderalnya, pakai seragam dari yang bintang 1, 2 sampai 4. Jenderal bintang 4. Ada bintang 7 Pak, buat puyeng tuh. TNI ada pangkatnya, dokter Pak, ada spesialisnya Pak, ada spesialis gigi, spesialis penyakit dalam. Oh, semua itu kita cuma dibedakan seragam. Tapi ujung-ujungnya kalau malaikat Israel udah ada di hadapan kita, lepas semua, copot. Seragamnya cuma satu, 2 lembar, dibungkus kita, putih-putih warnanya. Apa namanya Bu? Kain kafan. Sekarang ada yang viral tuh jual kain kafan di TikTok ya. Kasihan yang jadi contohnya tuh budi garuk susah. Lagi itu ya Pak. Sekarang kita tinggi Pak. Sok mau kuliah kemana? S1 kelar, kurang puas, S2 enggak puas, S3 enggak puas, S apa lagi Bu? Lah ujung-ujungnya kan nggak ada Pak. Bapak lihat di batu nisan, coba lihat, ada yang pakai titel profesor, doktor, haji, kagak ada, nama doang. Biar kata kuliah tinggi-tinggi, Fulan bin Fulan, selesai. Kita hidup cuma dibedain seragam doang Pak. Ujung-ujungnya kita bakal diseragamin sama orang-orang yang sayang sama kita. Hidup cuma nunggu azan ke azan. Lahir kita diazani. Sekarang nih habis kelar isya kita nungguin azan apa Pak? Subuh. Kelar sholat subuh kita nungguin azan zuhur. Kelar sholat zuhur kita nungguin azan, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai nanti di kuburan kita diazankan oleh orang yang menggali kubur kita sendiri. Fa innaka mayyitun, setiap kita akan menjadi mayit. Bisa ditunda-tunda? Nggak bisa Pak. Ada emak-emak lagi masak Pak di dapur, enak, nasi uduk, nasi ulam. Nasi ulam masih ada di sini? Ada nasi ulam di sini? Mana? Lepani Ustaz. Nasi ulam, ada segala kue geplak, oh masih ada tuh kue Betawi, teh tawar anget, cakep, semur kecap masih ada. Ini emak-emak namanya poncum, ada poncum di sini? Ada. Oh kalau ada apes tentu poncum ya. Poncum kelar masak, udah rapi, tiba-tiba ada gedor-gedor pintu. Assalamualaikum, salam kata poncum. Dilari tipis buka pintu. Yang datang badannya gede Pak, putih, berjubah, berjanggut, wajahnya percaya. Poncum nanya, Masya Allah, ini siapa yang baru melihat orang model begini? Pak, Bapak siapa Pak? Kenalkan, saya pemutus nikmat dunia. Saya Israel, sang pencabut nyawa. Kata Poncum, oh pencabut nyawa. Tuh dari sini ya. Mau ngapain ya? Begini Poncum, nih saya dapat tugas nih. Saya mau kertas ada 10 nama seminggu ini yang harus saya ambil nyawanya. Nomor 1 paling atas Poncum. Poncum muter otak. Coba di cross check lagi malaikat, punten ini 1 kecamatan Encum banyak. Jangan-jangan salah Encum. Dicek lagi alamatnya. Oh benar, Encum yang ini kata malaikat sekalian COD nih katanya gitu. Kalau ngambil nyawa COD enak juga ya. Waduh, Encum palanya melintir, mikir bagaimana ya biar nggak mati. Dia kalah-kalin, emak-emak, the power of emak-emak. Oh, jangankan urusan akal-ngakalin, kalau emak-emak udah di atas motor metik Pak, mending kita yang laki ngalah Pak. Cuma ini makhluk sen kanan belok kiri Pak. Poncum akal-akalin. Oh, beginilah malaikat. Terus habis masak nasi ulam enak, semur enak. Gimana kalau kita duduk bareng, kita makan bareng? Malaikat mau masuk, makan bareng, semur enak, nasi ulam enak. Habis makan biasanya ngapain Pak? Tidur, nyender dia. Loh, pas lagi tidur kata Poncum, nah ini kesempatan nih gue cari kertas yang tadi. Kertas nongol di kantong kan?
dicabut sama dia, boncung dia, wah bener gua nomor 1. Ambil spidol, dicoret. Satu pindahin paling bawah. Wah, lumayan nih ada seminggu nih. Gua bisa bayar utang dulu nih. Minta maaf sama tetangga nih. Udah dimasukin lagi ke sini. Udah masuk, malaikat bangun. Ya Allah, seneng dia malaikat. Alhamdulillah, boncung makasih, nasi uduknya enak, nasi ulam enak, teh tawarnya enak, masya Allah. Karena saya bahagia, boncung saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Saya nggak jadi ambil nyawa dari paling atas, saya ambil paling bawah. Siapa yang paling bawah, Pak? Boncung lari kena. Jadi emang udah nggak bisa diakal-akalin, Pak. Ya mau bagaimana? Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, pendakwah, gaul, muda. Di zamannya Pak, masya Allah, salawatannya melengking, fansnya di mana-mana. 40 tahun Pak, la ilaha illallah. Meninggal jam 1:30, jam 10 malam tuh saya ingat malam Jumat, saya masih telepon-teleponan. Dia ngajak ketemuan di Kemang, udahlah sini kita ngobrol bareng yuk, ngomongin buat acara Ramadan. Nanti di beberapa stasiun TV. Saya pas waktu itu banyak acara Isra Mi'raj, nggak sempat nemu. Dapat berita zaman BlackBerry meninggal, kecelakaan tunggal. Ya Allah, padahal nggak sakit nggak apa coba. Syekh Ali Jaber almarhum COVID 44 tahun. Almarhum Ustaz Arifin Ilham 50 tahun. Tengku Zulkarnain udah nggak ada. Almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, almarhum Habib Al-Mahbub Habib Munzir Al-Musawwah, pimpinan Majlis Rasulullah sama 40 tahun. Jangankan beliau-beliau, Rasulullah kekasih Allah, yang sama Allah nggak dikasih bikin dosa, diampuni, maksud sama Allah cuma dikasih jatah berapa? 63 tahun. Ya Allah Pak, kekasihnya aja cuma dikasih 63. Ini jadi standarisasi umur manusia zaman modern. Jarang yang 70-80 Pak, rata-rata 60-an dah. Makanya yang malam ini udah 65 Pak, ya Allah Pak, banyak-banyak bersyukur Pak, bonus udah 2 tahun Pak. Yang malam ini 60 Pak, ya siap-siap Pak, 3 lebaran lagi Pak. Yang kasihan yang malam ini 62 tahun 11 bulan 29 hari kan, makan pisang yang enak. Tapi kan nggak pernah ada yang tahu umur kita. Maka kalau apa kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun. Jangan sombong, jangan angkuh. Apa yang mau kita banggain Pak? Petantang, petenteng, la ilaha illallah. Mau kemana? Kata Allah, fa aina tadhhabun.